Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aminatul Zahro, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah materi PAI di sekolah yang sudah saya tempuh untuk semester 5 ini. Saya akan menjelaskan ulang. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama karakteristik materi PAI, yaitu ada ilmu terpuji. Yang mana ilmu terpuji adalah ilmu yang membawa manfaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan berguna bagi kemaslahatan umat. Dan yang kedua, di sini ada ilmu tercela. Itu ilmu yang dilarang atau tidak dianjurkan karena membawa mudarat atau kerugian. Dan juga menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, merusak moral atau tidak memiliki manfaat yang jelas seperti ilmu sihir dan juga ilmu perdukunan serta ilmu yang dapat merugikan orang lain. Dan yang ketiga di sini ada ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim atau mukallaf tanpa terkecuali, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Selanjutnya ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib ada dalam sebuah komunitas dan masyarakat muslim, gugur dari individu lainnya jika sudah ada sebagian orang dalam komunitas tersebut yang mempelajari hingga tuntas. Seperti jika ada orang yang meninggal, itu tidak apa-apa, tidak mengikuti kecuali sudah ada orang yang sudah paham dan sudah tuntas mempelajarinya. Selanjutnya Al-Quran hadis tingkat SD. Capaiannya di sini mampu membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal surat-surat pendek, dan juga mampu menjelaskan pesan pokok dari ayat dan hadis. Datanya sudah ada di buku LKS Al-Quran hadis. Dan TM3E di sini mampu memahami isi kandungan ayat dan hadis tersebut untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wawancara di sini menggunakan studi kasus atau deep learning. Dan materinya yakni keutamaan surat Al-Alaq dan hadis dan juga keutamaan orang yang berkurban. Lanjut, di sini ada Al-Quran hadis di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Capaian dari SMP di sini peserta didik mampu membaca, menghafal dan juga memahami kandungan ayat serta pentingnya menjaga lingkungan, ketaatan, kejujuran. Sedangkan capaian pembelajaran SMK atau SMA, yakni mampu menganalisis secara kritis teks Al-Quran dan hadis. Dan juga datanya di sini sudah ada di buku LKS. TM3E di sini SMP jadi tilawah, jadi menghafal dan juga memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam keseharian di sekolah maupun di masyarakat. Metodenya di sini wawancara guru media agar siswa mudah mempraktikannya. Materi pada SMP di sini literasi Al-Quran dan juga dasar-dasar tajwid dan pembentukan karakter. Yang SMA materinya mengenai pendalaman metodologi, analisis kritis dan juga solusi masalah kontemporer. Lanjut, di sini akidah di tingkat SD. Capaian di fase A kelas 1 sampai kelas 2 di sini peserta didik mengenal rukun iman serta terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Di fase B kelas 3 sampai kelas 4 di sini memahami sifat-sifat Allah dan juga mengenal tugas malaikat serta kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup. Selanjut fase C 5 sampai 6 di sini mampu menganalisis konsep iman kepada Rasul di hari akhir. Datanya sudah ada di buku dan juga ada yang tidak ada. TM3E di sini tilawah dan mampu menghafal, memahami dan juga menghayati serta menunjukkan perilaku sabar dan disiplin sebagai perwujudan orang yang beriman dan juga bermanfaat bagi orang lain. Wawancara guru di sini menggunakan metode simulasi atau ceramah untuk keteladanan sikap yang dapat diterapkan di sekolah atau di rumah. Materinya di sini akhlak terpuji dan juga akhlak tercela dan kisah teladan. Lanjut, akidah di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Capaian pembelajarannya di sini pada fase E kelas 10. Peserta didik memiliki wawasan komprehensif tentang sifat Allah dan relevansinya dalam kehidupan modern. Lanjut di fase F kelas 11 sampai kelas 12, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan juga ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam serta menyikapi perbedaan dengan toleran. Datanya sudah sesuai yang ada di LKS. TM3E-nya di sini membentuk generasi yang beriman dan juga berakhlak mulia serta memiliki wawasan keagamaan yang kuat. Materinya pada SMP di sini rukun iman, akhlak terpuji dan juga akhlak mazmumah. Dan yang SMA di sini mengenai tentang keimanan dan ketertiban, akhlak mulia dan pemahaman ajaran Islam. Lanjut pada materi akhlak di tingkat SD, capaiannya
di sini mengenal, memahami, menghayati, dan juga mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dan dibuktikan melalui ranah kognitif atau pengamatan dan juga pemahaman dan efektif terintegrasi dalam standar kurikulum PAI, akidah akhlak. Datanya sudah sesuai buku dan ada yang tidak. TM3E-nya di sini menggunakan pembiasaan, keteladanan, dan simulasi dan diskusi ceramah atau demonstrasi observasi media. Wawancara guru di sini menggunakan pembiasaan di sekolah. Materi di sini ilahiyat atau mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat terpuji. Selanjutnya ada hablum minallah, hablum minal alam, dan hablum minan nas. Selanjut di sini akhlak di tingkat SMP dan juga SMA dan SMK. Capaian pembelajarannya SMP di sini mampu memahami dan membiasakan perilaku terpuji serta menghindari perilaku tercela sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan capaian pada SMA di sini harus mampu menganalisis konsep-konsep akhlak yang lebih kompleks dan juga menginternalisasi nilai-nilai wasatiyah dan memecahkan tantangan moral di era digital secara mandiri. Datanya sudah sesuai yang ada di buku LKS. TM3E-nya di sini memperkuat pemahaman tentang keagamaan. Wawancara guru di sini menggunakan metode berbasis karakter agar siswa terbiasa dengan akhlak terpuji. Sedangkan materi di sini hablum minallah, hablum minal alam, dan juga hablum minan nas. Lanjut di sini mengenai fikih di tingkat SD, capaian pada fase A kelas 1, kelas 2 di sini mampu mengenal rukun Islam dan juga melafalkan syahadah, memahami tata cara bersuci secara sederhana, dan juga mempraktikkan gerakan sholat fardu dan zikir dasar. Pada fase B, kelas 3, kelas 4, di sini memahami ketentuan sholat berjamaah, azan, iqomah, serta mulai mengenal konsep puasa Ramadan dan khitan sebagai bagian identitas muslim. Pada fase C, kelas 5 sampai kelas 6, di sini mampu menganalisis ketentuan zakat, kurban, dan akikah, serta memahami hukum makanan atau minuman halal dan haram sebagai landasan gaya hidup halal. Datanya di sini sudah sesuai ya dengan buku dan juga ada yang tidak. TM3E-nya di sini mampu menerapkan hidup bersih atau toharo dan kemandirian dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Wawancara guru di sini metode ceramah dan juga menggunakan metode demonstrasi. Materinya di sini ada fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Lanjut. Selanjutnya di sini ada fikih di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Capaian pada fase E kelas 10 di sini menganalisis implementasi fikih muamalah dan fikih asuransi atau bank syariah dalam kehidupan. Pada fase F di sini kelas 11 sampai kelas 12 yakni menganalisis secara kritis hukum keluarga atau pernikahan dan juga hukum waris serta prinsip-prinsip kepemimpinan atau siasah untuk menjawab tantangan zaman yang pada saat ini. Selanjutnya datanya sudah sesuai yang ada di LKS. Di sini TM3E-nya simulasi dan juga praktek langsung atau demonstrasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab seorang mukallaf. Materinya pada SMP di sini ada toharo, ada ibadah mahdah dan juga ibadah sosial. Sedangkan pada SMK materinya ada fikih muamalah, fikih munakohat, dan juga mawaris, ada jinayat dan siasah, dan juga usul fikih. Lanjut, pada sejarah di tingkat SD, capaian pembelajarannya pada fase A, kelas 1 sampai kelas 2 di sini masih dikenalkan melalui kisah teladan Nabi Muhammad SAW secara sederhana dan juga elemen akhlak. Pada fase B, kelas 3 sampai kelas 4, di sini sudah mengenal masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dan juga peristiwa kenabian serta perjuangan dakwah dalam Islam. Pada fase C, di sini kelas 5 sampai kelas 6, di sini sudah mampu mempelajari peristiwa hijrah, kepemimpinan Nabi di Madinah, serta peran Khulafaur Rasyidin dalam menjaga persatuan umat Islam. Datanya sesuai dengan buku LKS dan juga ada yang tidak ada. TM3E-nya di sini mampu menghayati dan menjelaskan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara guru di sini menggunakan metode simulasi dan diskusi dan juga ceramah dan demonstrasi. Materinya di sini kisah teladan Nabi Muhammad SAW dan juga cerita Khulafaur Rasyidin yang bisa kita teladani. Selanjutnya di sini sejarah tingkat SMP dan SMK. Capaian pembelajarannya fase D
atau SMP di sini mampu menghayati sejarah perjuangan Islam di Nusantara dan juga menjelaskan proses asimilasi budaya Islam dengan tradisi lokal serta meneladani siswa kesabaran dan juga strategis dakwah para ulama. Lanjut di fase E dan F, yakni SMK. Capaian pembelajarannya di sini mampu menganalisis faktor-faktor kemajuan dan juga kemunduran kontribusi Islam terhadap peradaban dunia serta menginternalisasi nilai-nilai modernisasi beragama sebagai solusi atas tantangan global pada saat ini. Datanya sudah sesuai yang ada di buku, ada yang tidak ada. TN3I-nya di sini menghubungkan sejarah masa lalu dengan isu saat ini. Contohnya di sini mempelajari tata kota di zaman dinasti Abbasiyah untuk memahami konsep sustainable kritis di masa sekarang. Wawancara di sini menggunakan metode ceramah dan juga demonstrasi. Materinya pada fase D, di sini sejarah masuknya Islam ke Indonesia, para ulama dan wali songo, serta pengaruh kerajaan-kerajaan Islam dalam membentuk budaya bangsa. Pada fase E dan juga F, materinya di sini yakni masa kejayaan Islam di dunia, kontribusi ilmuwan di luar negeri, serta gerakan pembaruan Islam di era modern. Berakhirnya presentasi saya, berakhir pula materinya yang sudah dijelaskan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait telaah materi PAI di sekolah. Saya Aminatul Zahro, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.